Jumpa lagi dengan saya di channel Reni Irwan tentunya. Ya guys, kali ini aku mau berbagi sama teman-teman, ya terutama untuk teman-teman untuk yang pemula, maksudnya ya untuk TKW atau PMI yang baru mulai kerja atau ya bisa disebut non ya, maksudnya ya belum berpengalaman gitu, yang baru mulai kerja atau yang non dan belum berpengalaman kerja ke luar negeri, maksudnya gitu. Atau ya bisa juga untuk teman-teman yang sudah pernah kerja di luar negeri tetapi tidak tahu peraturan yang berlaku. Nah, di sini aku mau sharing tentang cara menyelesaikan masalah yang kadang terjadi di tempat kerja. Ya, masalah dengan majikan, maksudnya masalah dengan bos kayak gitu ya. Kita kan nggak tahu masalah apa yang akan menimpa kita. Tetapi yang aku sarankan di sini, yang pertama, jangan suka memposting masalah atau menceritakan masalah yang kamu hadapi itu hanya setengah-setengah. Ya, maksudnya jangan memposting masalah atau menceritakan masalah yang kamu hadapi itu di sosial media ya. Apalagi kalau kamu menceritakannya hanya setengah-setengah. Misalkan kamu ngirim foto atau video atau status kayak gitu yang mengundang simpati, itu biasanya akan cepat sekali viral. Ya, saya sering melihat gitu kan, sering melihat postingan teman-teman di grup publik, ya di Facebook itu, di grup publik banyak sekali dari teman-teman semua yang sering posting lah, yang sering posting status gitu yang mengundang simpati, yang katanya majikannya beginilah, majikannya begitulah. Nah, jadi menurutku jangan pernah memposting sebuah masalah yang tidak jelas di sosial media Facebook, apalagi ya masalahnya itu nggak jelas ya. Jadi kalian mempostingnya hanya setengah-setengah, dengan dia foto hanya setengah begini, terus nanti video dan penjelasannya pun hanya setengah-setengah. Jangan sekali-kali begitu ya, karena itu mengandung simpati dari orang lain. Maksudnya jadi kalian itu pengen kayak dikomentarin sama orang, oh kasihan atau apalah ini itu. Kalau memang postingannya itu nggak jelas, atau kalian memang mempunyai masalah, benar-benar sebuah masalah, ya kalau aku sih menyarankan ya, lebih baik kalian ngomong langsung sama majikan. Soalnya kalau kayak gitu, kalau berita-berita kayak gitu kita bikin postingan terus orang banyak komentar kan, itu status seperti itu biasanya akan terus naik, jadi up terus, banyak yang suka, banyak yang komen. Jadi setiap kali buka sosial media atau buka Facebook, jadi berita itu akan selalu di atas karena banyak yang up, jadi akan terus naik. Takutnya nanti penyelidik dari MOM itu melihat status kamu dan diselidiki. Soalnya saya pernah baca sebuah artikel, nanti di terakhir video ditunjukkan ya artikelnya. Jadi pernah baca sebuah artikel, MOM menyelidiki kasus seorang TKW yang katanya apa, saya juga lupa, pokoknya nanti di akhir video saya kasih artikelnya. Nah, pas diselidikin itu ternyata beritanya tidak sesuai dengan fakta dan keadaan di rumah majikan. Nah, itu kalian nanti bisa terkena hukuman atas kasus pencemaran nama baik majikan. Tolong ya teman-teman semua agar berhati-hati menggunakan sosmed. Ya sedikit bijaklah untuk menggunakan sosmed. Kalau memang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, jangan coba-coba mencari simpati orang lain di grup publik agar kalian viral.
jangan ya, takutnya MOM, penyelidik dari MOM membaca status dan menyelidiki. Kalau memang status itu tidak benar, kalian akan terjerat hukuman pencemaran nama baik majikan. Nah, yang kedua, jangan mudah ngambil keputusan untuk kamu bisa langsung kabur dari rumah majikan jika nyawa kamu tidak terancam. Jadi kamu bisa langsung ke polisi untuk membuat pengaduan. Ya, misalnya kalau emang majikan mukul atau menganiaya, kamu bisa langsung ke kantor polisi dengan menunjukkan luka penganiayaan jika benar-benar sudah dianiaya sama majikan. Jadi kalau misalnya kan banyak ya dari kita, kayak saya sendiri, saya pribadi kadang luka badan itu suka lebam-lebam karena kecapean. Nah, itu hati-hati ya, jangan dijadikan senjata. Misalnya kalian memar gitu, terkena apa, terbentur apa, terus nanti kalian posting di sosial media, ya terutama di Facebook ini kan, di sebuah grup publik gitu, kalian posting, bilangnya kalian dipukul sama majikan atau dari anggota majikan lah. Nanti takutnya diselidiki sama MOM kalau status kalian itu sampai viral. Kalian bisa terkena hukuman pencemaran nama baik. Kalau memang benar-benar kalian dalam masalah, kalian bisa lapor polisi. Dan kalian harus tahu nomor-nomor polisi, nomor MOM ataupun nomor KBRI. Nah, nanti juga di akhir video saya akan kasihkan nomor-nomor penting yang harus kalian tahu. Ya, bila perlu kalian ingat. Jadi agar tidak harus nyari-nyari atau gimana gitu kan, kalau memang dibutuhkan. Oke. Nah, dan yang ketiga, jika tugas kamu menjaga orang-orang istimewa, kamu maksudnya tahu kan orang-orang istimewa itu seperti apa? Ya, yang dimaksud orang-orang istimewa itu ya kadang orang yang apa sih namanya, yang mempunyai mental lain dari yang lain gitu. Itu orang-orang istimewa disebutnya. Atau jika kamu menjaga orang tua, ya jompo gitu, atau menjaga anak-anak atau menjaga bayi, kamu jangan sekali-kali meninggalkan mereka sendirian di rumah. Ya, maksudnya ini kamu ingin kabur ya, seperti yang tadi saya bilang, jangan sekali kamu itu kabur. Nah, jadi kan takutnya kamu itu kerja menjaga orang-orang istimewa itu, atau menjaga orang tua yang jompo, atau menjaga anak-anak, atau menjaga bayi. Karena kamu sudah tidak tahan dengan pekerjaan kamu, terus kamu mencoba kabur dari rumah. Jangan sesekali kamu mencoba itu ya, meskipun kamu merasa capek, merasa sakit hati atau apa dan lain sebagainya. Karena saat kamu kabur, takutnya terjadi apa-apa dengan mereka, kamu akan berhadapan dengan hukum. Ya, itu yang termasuk saat kamu kaburnya. Kenapa akan berhadapan dengan hukum? Ya jelas, pertama kamu kabur, kedua kamu meninggalkan orang-orang yang udah dipercayakan sama kamu. Yang pertama ya orang istimewa itu, atau jompo, orang tua, anak-anak atau bayi. Kalau sampai ada apa-apa, kamu benar-benar akan berhadapan dengan hukum. Meskipun mereka tidak terjadi apa-apa, tetapi kamu meninggalkan mereka sendirian, hukum di sini tidak akan memihak sama sekali ke kamu, meskipun kamu akan beralasan capek, majikan gak baik atau lain sebagainya. Apapun alasan kamu tidak akan diterima. Kenapa? Ya itu kesalahan kamu meninggalkan mereka. Kalau memang kamu mau keluar dari majikan, usahakan bawa mereka, gak apa-apa. Misalnya kamu mau kabur ke kantor polisi, bawa aja mereka ke kantor polisi, bilang kamu gak kuat lah, inilah itu, atau ke MOM bilang gak kuat.
Tapi jangan coba-coba untuk meninggalkan mereka sendirian di rumah, karena kamu akan berhadapan dengan hukum. Kalau memang, tapi ya yang saya inginkan sih jangan sampai ya. Ini kalau memang, kata saya kan, kalau memang benar-benar sudah tidak kuat, ya lebih baik orang yang kamu jaga itu kamu ikut bawa ke kantor polisi atau ke MOM, bilang kamu udah nggak kuat jaga mereka atau nggak kuat sama sikapnya bos dan lain-lain. Jadi nanti di situ akan ada penyelesaian antara kamu sama majikan, atau nanti majikan kamu juga bisa dipanggil sama polisi. Tapi seperti yang aku bilang, jangan sekali-kali ninggalin orang yang kamu percayakan itu. Ya, orang yang udah dipercayakan sama kamu itu jangan sekali-kali ninggalin. Jangan sekali-kali ninggalin mereka sendirian, karena hukum akan berhadapan dengan kamu. Nah, jadi cara yang betul jika mempunyai masalah dengan majikan adalah kamu harus berani untuk berdiskusi. Jadi kamu minta secara baik-baik apa yang majikan mau, terus apa yang majikan tidak suka. Ya misalnya majikan bilang kerjaan kita nggak bagus lah, atau majikan maunya kita beginilah, kita begitu. Kalau memang kita tidak bisa melakukan apa yang majikan mau, ya kita bilang sorry, saya tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Atau kalau majikan merasa kita bersalah, ya kita juga harus bilang minta maaf. Maaf, sorry, saya membuat kesalahan. Apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu. Atau ya jika memang kalian berdua ya, kamu sama majikan tidak bisa mendapatkan solusi atau alasan yang tepat, kamu udah nggak betah lah, udah emang bener-bener nggak mau lagi gitu, alasannya udah nggak ada lagi, ya kamu bisa menghubungi agensi untuk meminta bantuan bagaimana solusi yang tepat untuk kalian berdua. Nah, kalau misalnya di agensi juga kalian tidak menemukan solusi yang bagus, ya kalian bisa datang ke kantor polisi loh. Solusi apa yang kira-kira bagus untuk kamu dan majikan kamu. Kalau memang sampai itu terjadi ya, di kalian musyawarahin berdua, ya maksudnya kamu sama majikan udah musyawarahin tapi nggak nemu solusi, ya coba hubungin agensi. Terus kalau di agensi juga nggak menemukan solusi, ya coba menghubungi kantor polisi atau MOM atau KBRI. Nah, kalau misalnya nggak dapat solusi juga, ya udah terpaksa kita pulang aja. Tapi ya mudah-mudahan tidak ada kejadian seperti yang aku bilang barusan. Ini hanya penyelesaian masalah yang yang menurutku sepele lah. Biasanya kayak aku sendiri juga mempunyai masalah kadang di rumah majikan. Cuman kalau aku sih menyelesaikannya dengan cara berdiam diri. Ya udah diam aja, aku tutup mulut, gak ngomong, gak apa. Nanti majikan sendiri kan ngerasa risih kalau kita kerja tapi gak ada omongannya kayak gitu. Nanti majikan sendiri ngerasa risih. Pasti nanti dia sendiri nanya, kamu kenapa, kamu ada apa yang salah. Nanti majikan sendiri yang nanya. Itu kalau masalah aku ya. Jadi kalau misalnya kan kadang aku juga nggak tahu salahnya apa, tahu-tahu majikan marah sama aku, ya nanti di situ aku suka ini sih, suka diem aja, suka mikir gitu salah aku apa. Jadi udah diem aja di situ sampai majikan nanya, kamu kenapa gini. Nah udah baru nanti aku ngomong, tadi mem marahin aku kenapa, salah aku di mana gitu. Nanti kan dia ngejelasin gini kayak gitu. Itu kalau aku pribadi ya. Nah ini buat teman-teman, jadi solusinya itu artikelnya akan saya kirimkan di akhir video ini biar teman-teman nggak salah ya saat mengambil keputusan. Atau seperti yang aku bilang, jangan
update status di grup publik seperti itu demi mencari sensasi atau ingin viral kalau memang permasalahan kalian itu tidak jelas. Takutnya pihak penyelidik dari MOM itu menyelidiki dan nanti kalian kena hukuman mencemarkan nama baik majikan. Ya teman-teman, jadi sampai di situ aja. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk di subscribe, share, like, dan komen. Oke? Oh ya, semoga kita semua menjadi seorang yang sukses di rantau orang. Salah. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses setelah kita bekerja keras di rantau orang. Semoga apa yang kita inginkan semuanya tercapai. Amin. Udah, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.